Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenia Yurastiana dari jurusan Perbankan Syariah kelas 7E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di BMT Pahlawan BC Tulungagung. Pada laporan kali ini, saya akan mengangkat judul mengenai implementasi produk pembiayaan dengan akad jual beli di BMT Pahlawan BC Tulungagung. Kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama mengenai profil singkat dari BMT Pahlawan. Yang kedua, dasar pemikiran. Yang ketiga, permasalahan yang saya temukan di lapangan. Dan yang keempat, mengenai hasil pembahasan. Yang pertama, profil dari BMT Pahlawan. BMT Pahlawan merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang didirikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dengan sistem bagi hasil. Nah, BMT Pahlawan ini sudah berdiri sejak tanggal 9 Juni 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 November 1996. BMT Pahlawan ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 104, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. BMT Pahlawan ini sudah memiliki 4 cabang, yaitu cabang Bandung, Notorejo, cabang Gondang, dan cabang Ngemplak. Nah, pada awal pendiriannya, BMT Pahlawan ini bermodalkan sebesar 15 juta. Dan sampai saat ini berkembang pesat sampai memiliki modal sebesar 24 miliar dengan anggota 13.987 anggota yang terdiri dari penyimpan, donatur, dan para pengusaha kecil. Nah, BMT Pahlawan ini sangat memberikan peran yang besar khususnya pada usaha mikro dalam hal pendanaan. Poin yang kedua yaitu dasar pemikiran. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal perniagaan. Banyak masyarakat yang melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak sedikit pula yang kebingungan untuk mencari modal usaha. Sehingga lembaga keuangan hadir menawarkan pinjaman kepada masyarakat, di mana nanti masyarakat bisa menyicil, bisa membayar kembali pinjamannya tersebut dengan cara mengangsur, ditambah bunga. Nah, penerapan bunga ini sangat dilarang oleh agama karena termasuk dengan riba, termasuk dalam bentuk riba, dan itu memberatkan nasabah. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, hadirlah lembaga keuangan syariah, di mana dalam operasionalnya itu, lembaga keuangan syariah itu menggunakan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil, di mana hal tersebut membuat para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan itu lebih tenang, lebih nyaman, dan merasa lebih adil untuk para nasabah. Dan untuk lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yang didirikan yaitu Bank Muamalat, yang dalam operasionalnya itu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Namun kelemahannya di sini, walaupun Bank Muamalat itu sudah didirikan menjadi lembaga keuangan syariah, Bank Muamalat ini belum bisa masuk sampai ke pelosok daerah. Sehingga mulai muncul berdiri lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, misalnya seperti BPRS dan BMT. Nah, untuk fokus kali ini, saya hanya terfokus pada BMT. BMT itu merupakan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, di mana BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dengan sistem bagi hasil. Nah, di sini BMT itu menawarkan banyak produk-produk, baik itu produk simpanan maupun pembiayaan dan jasa-jasa keuangan lainnya. Nah, untuk produk pembiayaan di sini saya terfokus pada produk pembiayaan dengan akad jual beli.
atau biasa disebut dengan murabaha. Murabaha itu merupakan akad jual beli di mana pihak BMT itu akan memberitahu berapa harga pokok untuk memperoleh barang yang dibutuhkan para nasabah dan menambahkan keuntungan dengan kesepakatan bersama. Nah, karena masih sedikit masyarakat itu yang memahami mengenai prinsip syariah dan sehingga banyak juga yang belum mengenal dengan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT. Sehingga ya misalnya seperti produk ini. Produk dengan akad jual beli ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sih prakteknya. Sehingga dari masalah ini, dari hal ini saya ingin mengangkat judul mengenai implementasi produk pembiayaan dengan akad jual beli di BMT Pahlawan BJ. Tujuannya itu untuk menambah wawasan kepada diri saya sendiri dan juga para masyarakat, pembaca, mengenai implementasi dari produk pembiayaan dengan akad jual beli ini. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu mengenai permasalahan di lapangan. Permasalahan yang saya temui di BMT Pahlawan ini sebenarnya cukup umum, yaitu mengenai bagaimana BMT Pahlawan itu memperkenalkan sistem syariah atau prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Pahlawan. Karena di sini masyarakat itu masih banyak yang menganggap bahwa sistem yang digunakan BMT itu sama dengan bank konvensional pada umumnya. Padahal mulai dari prinsipnya saja sudah berbeda. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip syariah. Dan untuk masalah produk, masyarakat itu kurang meminati produk pembiayaan murabaha. Hal ini karena produk pembiayaan murabaha ini sistemnya jatuh tempo. Jadi misalkan jatuh temponya itu 3 bulan. Masyarakat ini diberi kebebasan untuk membayar berapapun dalam waktu 3 bulan itu, asalkan pada saat jatuh tempo itu sudah terbayar lunas. Poin yang terakhir yaitu mengenai hasil pembahasan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan BJ Tulungagung. Pembiayaan adalah kegiatan pemberian modal atau barang kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Pada BMT Pahlawan telah menerapkan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, yaitu pembiayaan murabaha dan pembiayaan bai bisaman ajil. Pembiayaan murabaha adalah pembiayaan dengan akad jual beli, di mana BMT akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang selanjutnya nasabah akan membeli barang tersebut dengan pembayaran di akhir atau jatuh tempo. Sedangkan pembiayaan bai bisaman ajil adalah pembiayaan dengan akad jual beli dengan pembayaran diangsur setiap bulannya dengan nominal yang telah ditetapkan bersama atau telah disepakati bersama. Untuk masyarakat di sini kurang berminat dengan pembiayaan murabaha karena sistemnya yang jatuh tempo yang dirasa memberatkan nasabah pada akhir pelunasan. Banyak yang meminati pembiayaan bai bisaman ajil karena pembayarannya yang dilakukan secara mengangsur, sehingga hal tersebut lebih meringankan nasabah pada akhir pelunasan. Sehingga pembiayaan bai bisaman ajil ini dijadikan produk unggulan oleh BMT Pahlawan BJ. Banyak yang telah terbantu dengan adanya BMT Pahlawan, mulai dari para pedagang kaki lima, toko bangunan, pengrajin, orang-orang pasar, dan sektor UMKM lainnya. Untuk mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan ini cukup mudah. Masyarakat tinggal datang langsung ke salah satu cabang dari BMT Pahlawan atau di kantor pusatnya dengan mengajukan pembiayaan di mana nanti di sana nasabah akan disuruh mengisi formulir keanggotaan, formulir pengajuan pembiayaan dengan melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah, dan melampirkan BPKB atau sertifikat sebagai jaminan. Baiklah, itu tadi presentasi dari
hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan di BMT Pahlawan BC Tulungagung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga manfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita mengenai pembiayaan dengan akad jual beli. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.